Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang saya muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, di malam Sabtu, sebagaimana silaturahim kita setiap pekan, kita bersyukur kita datang ke masjid ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berkuasa untuk merubah keadaan dengan cara yang kita tidak sangka-sangka. Keadaan tenang, keadaan tidak ada apa-apa, dan itu bisa berubah seketika. Yang kadang-kadang perubahannya itu kita manusia ini tidak mampu menghitungnya dan tidak pernah menyangkanya. Kalau mengingat kembali peristiwa 28 September, di kala itu kita tidak duduk di masjid ini. Di malam yang sama, kita semua sibuk mengurus diri kita sendiri. Bahkan mungkin ada yang belum sholat maghrib, ada yang sudah sholat tapi dalam keadaan ragu apakah sholatnya tadi ini sempurna atau tidak. Karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian yang cukup berat. Tidak ada salahnya kalau yang seperti ini kita ingat-ingat, agar bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan rasa tenang, rasa serba cukup seperti yang kita rasakan sekarang. Bapak-bapak sekalian, kita masuk pada bab adraru hubbid dunya, bahaya bagi siapapun yang telah dirasuki cinta dunia. Sebagaimana yang kita sampaikan malam-malam sebelumnya, bahwa cinta dunia itu bisa menimpa kepada siapa saja. Kenapa ada yang disebut dengan ulama su, ulama yang jelek? Karena cinta dunia. Ya. Jadi kalau ulama saja ada sebutan ulama su, ulama yang jelek, bagaimana kita yang bukan ulama? Ulama saja yang disebut oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ini adalah pengakuan. Ini adalah semacam rekomendasi dari Allah terhadap ulama itu. Tapi sedemikian istimewanya ulama di hadapan Allah, ada juga disebut ulama su, ulama yang jelek, yang menjadi penjilat, yang menjadi penunggu di pintu-pintu penguasa,
membenarkan apa yang salah, menyalahkan apa yang benar, menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Ulama su. Jadi cinta dunia itu bisa menimpa kepada siapa saja. Kalau orang-orang mulia saja bisa tertimpa dengan penyakit ini, bagaimana pula kita? Dia bisa menimpa orang yang melarat. Nampak bahwa orang ini kehidupannya melarat, miskin, tapi dia cinta dunia. Buktinya tidak ada sedikit pun coupling waktunya untuk beribadah kepada Allah. Orang kaya juga seperti itu. Jadi hatilah yang kemudian membuat orang itu bisa teracuni apa yang disebut dengan cinta dunia. Sepanjang hati seorang hamba itu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terjaga. Dan cara menjaganya itu sangat-sangat menakjubkan, yang kadang-kadang oleh ukuran rasionalitas kita tidak mampu menangkapnya. Si fulan, kenapa dia dikasih melarat? Ternyata hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat melarat agar cinta dunia itu tidak masuk pada dirinya, yang dia tidak tahu kalau itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Sebab kalau dia dikasih kaya, Allah sangat tahu kalau si fulan ini kaya, maka dia akan berlaku sombong, maka dia akan lupa kepada Allah. Itulah caranya Allah membimbing hati seseorang dengan memberikan kehidupan kepadanya oleh orang-orang lain, atau bahkan mungkin oleh dirinya sendiri. Dia tidak tahu. Tapi itulah caranya Allah menjaga seorang hamba. Kenapa Nabiullah Yunus alaihi salam harus ditenggelamkan, harus ditelan oleh ikan, harus tenggelam di dasar lautan? Kenapa Nabi Ayub yang tadinya serba berkecukupan, anaknya, hartanya, kebunnya, sawaladangnya, lalu kemudian semuanya sirna, semuanya musnah, menjadi fakir miskin, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, menderita, kena penyakit lagi. Sehingga masuklah dalam satu kaidah besar. Ini satu kaidah besar. Apa itu? Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah sekali-kali tidak akan pernah berlaku zalim kepada hamba. Tidak akan pernah. Ada hikmah di balik itu, yang sangat mungkin hikmah itu tidak tersingkap kecuali pada waktu-waktu yang akan datang. Atau bahkan mungkin hikmah itu tersingkap setelah kita mendapatkan ganjaran pahala yang kita tidak tahu dari mana ini ya Allah. Nanti di akhirat sana, dari mana amalan ini, dari mana ganjaran ini, dari mana pahala ini, baru tersingkap hari itu. Ternyata dari sini, dari sini, dari sini. Itulah hikmah. Cinta dunia di sini diawali dengan satu riwayat dari Imam Ahmad, dari Sufyan, bahwa Nabi Isa, kana Isa ibnu Maryam, Nabi Isa ini lahirnya saja sudah sulit diterima oleh logika. Tapi dari perjalanan ibundanya itu sendiri, Maryam, itu sudah luar biasa. Kalau kita baca surah Al-Imran, keluarga Imran, kakeknya Nabi Isa itu sebenarnya adalah orang yang sudah tidak masuk akal kalau dia akan, neneknya itu akan hamil. Karena dua-duanya itu, Imran ini sudah tua, istrinya juga sudah menopause.
Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia cukup berkata kun fayakun. Istri menopause, suaminya sudah tua renta, tapi masih bisa hamil dan melahirkan. Yang diminta laki-laki, yang keluar perempuan. Karena obsesinya laki-laki, sehingga ketika anak ini dikandung, ibunya Isa ini, itu sudah dinazarkan, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, sesungguhnya saya bernazar kepadamu apa yang saya kandung ini. Muharrara, dia menjadi seorang anak, menjadi seorang hamba yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang menghalangi dia untuk mewujudkan penghambaan semurni-murninya kepada Allah. Itulah orang yang merdeka. Jadi orang yang merdeka itu bukan hanya orang yang tidak dijajah. Orang yang merdeka itu bukan orang yang hanya terbebas dari perbudakan. Kalau yang kita kenal perbudakan manusia kepada manusia lainnya, ya orang itu dijual beli. Ya. Tapi ternyata banyak orang bisa menjadi budak hawa nafsunya, bisa menjadi budak nilai-nilai dunia, bisa menjadi budak keinginan-keinginannya, bisa menjadi budak dari ambisi-ambisinya. Banyak. Kita diperbudak oleh ambisi, kita diperbudak oleh keinginan dunia, kita diperbudak oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi muharrara itu maknanya adalah tidak ada satu hal pun yang menghalangi anak ini nantinya untuk dia mewujudkan ibadah kepada Allah semurni-murninya. Ya. Jadi tujuan diutusnya Rasulullah itu adalah memerdekakan manusia dan memberikan kemerdekaan kepada manusia dengan kemerdekaan yang hakiki. Makanya kita lihat datang Islam itu perbudakan diberantas. Kafarah, penebus. Kalau ada orang yang pada bulan Ramadan berpuasa lalu kemudian melakukan kesalahan, teledor, dia mendatangi istrinya di siang hari, maka salah satu di antara bentuk tebusannya adalah membebaskan budak. Jadi syariat Islam ini datang memang untuk memberikan kemerdekaan kepada manusia dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam menyikapi manusia pun kita lihat Rasulullah itu luar biasa. Bagaimana mereka memberikan kemerdekaan kepada orang-orang, kepada rakyat, kepada umat. Rasulullah menjadi pemimpin bukan untuk menjadikan orang-orang semua tunduk patuh kepadanya dalam keadaan terpaksa. Semua orang di hadapannya ngangguk semua. Tidak ada yang menggeleng. Ya, budaya feodal. Bisa kita lihat ketika Nabi meluruskan saf ketika dalam satu peperangan. Dan ada satu sahabat yang tidak mau mundur. Nabi suruh memerintahkan takhallaf, mundur. Dia tidak mau. Maka dicambuk ke orang itu. Ya, namanya panglima ya sejak dulu memang pakai tongkat panglima. Nabi itu pakai tongkat panglima, pak. Ya. Dan ketika itu orang ini berkata, "Auja'tani ya Rasulullah." Auja'tani ya, engkau wahai Rasulullah, engkau telah membuat aku sakit. Bayangkan. Mungkin kalau seorang yang berpikiran arogan, mentang-mentang di tangannya kekuasaan, mungkin dia katakan, "Oi, pasukan, tangkap ini, ambil. Tentara, ambil. Proses hukum," dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal pasukan ini sebenarnya salah. Begitu tongkat panglimanya bermain dan kena perutnya, apa dia katakan? Engkau telah menyakiti aku wahai Rasulullah. Apa sikap Rasulullah? Luar biasa.
Rasulullah justru melakukan apa? Ambil tongkat ini, pukul sebagaimana aku memukul engkau. Apa maknanya ini? Maknanya bahwa Nabi itu ingin memberikan kemerdekaan yang penuh. Dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan sejarawan, para ahli sejarah tahu bagaimana Nabi SAW. Jadi Nabi Isa dari ibunya saja sudah seperti itu. Ibunya ketika dia mau makanan, langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga. Sampai orang berkata, yang memeliharanya itu, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapatkan semua makanan ini? Itulah yang dalam surah Al-Maidah, hidangan. Dari mana kamu dapatkan ini? Dalam surah Al-Imran juga seperti itu. Jadi sudah menakjubkan, Maryam kemudian tumbuh dewasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi gadis yang begitu terjaga kehormatan dirinya, yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengundang polemik ketika dia harus hamil dan melahirkan tanpa suami. Wah, berbagai macam tuduhan. Mungkin kalau Maryam itu lahir di era milenial seperti sekarang ini, wow, akan bermunculan meme yang macam-macam. Ya, tidak akan dipercaya bahwa yang dilahirkan itu adalah seorang nabi. Ya. Sedangkan ketika itu luar biasa. Maryam itu sampai berkeinginan bagaimana kalau ini menjadikan hari terakhir bagi saya, agar saya ini menjadi orang yang lupa dan dilupakan. Saking luar biasanya itu, bergejolak hatinya itu menerima keadaan dirinya itu. Bagaimana mungkin saya ini wanita suci, menjaga kehormatan diri, kok hamil? Bagaimana anggapan orang-orang? Tapi selalu ada keajaiban dari Allah dalam membela hamba-hambanya. Nabi Isa kecillah yang berbicara. Begitulah singkat dari ceritanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Isa bin Maryam berkata tentang dunia, hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah merupakan pokok dari semua kesalahan. Yang membuat kita jatuh dalam kesalahan itu rata-rata diawali karena cinta dunia. Pernak-pernik dunia ini banyak sekali. Mau wanitanya, mau hartanya, mau pangkatnya, mau jabatannya. Semua itu adalah pernak-pernik yang mungkin masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang menonjol cintanya kepada jabatan, kepada ketenaran. Ada orang yang menonjol cintanya kepada harta. Ada orang yang menonjol cintanya pada wanita, misalnya. Kalau dia wanita, jagonya menggoda. Di mana-mana ada istrinya. Cerai, kawin. Cerai, kawin. Dikenal. Terkenal dia oleh orang-orang bahwa dia ini jagonya menaklukkan hati wanita. Cintanya di situ. Cinta dunianya di situ. Jadi ketika cinta dunia itu sudah meracuni hati seseorang, maka kata Isa ibnu Maryam, itu adalah merupakan aslu kulli khati'ah. Dia akan menjadi pokok segala kejatuhan orang itu dalam kesalahan. Jadi kalau kita sudah cinta dunia, maka sedikit-sedikit kita ini akan terjatuh dalam kesalahan, terjatuh lagi dalam kesalahan, terjatuh lagi dalam kesalahan. Apalagi kalau gemuruhnya, gelombangnya itu semakin membesar, cinta dunianya semakin membesar, maka biasanya semakin banyaklah kesalahan itu terjadi pada dirinya.
Wal malu fiha da'un katsir. Maka dalam harta itu ada penyakit yang sangat banyak. Jadi seolah-olah ini harta itu dicela habis-habisan. Padahal bukan begitu maksudnya. Harta itu di dalamnya terdapat penyakit yang banyak, tergantung sikap kita. Tergantung sikap kita, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya, qalu wa ma da'uhu, ditanya, wahai Nabi Isa alaihissalam, apa penyakit dari dunia, apa penyakit daripada harta benda itu? Dia mengatakan, siapa yang memiliki harta benda, apalagi kalau dia jumlahnya banyak, biasanya orang itu tidak selamat dari kesombongan dan bangga diri. Biasanya orang itu tidak selamat dari itu. Ya. Dan memang cenderung kita manusia ini seperti itu. Ketika ada sedikit yang kita andalkan, ya memang cenderung kita membusung dada. Leher terangkat sedikit, dada maju sedikit, cenderung begitu. Tapi kalau tiba-tiba dia jatuh, dunianya habis, seperti kucing yang kesiram air. Manusia begitu. Dan ini siapa saja bisa begitu. Ya. Nah, Isa alaihissalam mengatakan, ketika ditanya apa penyakitnya, apa masalahnya, dia katakan bahwa jarang sekali orang yang selamat untuk dia berbangga, untuk dia sombong ketika dia memiliki harta benda. Dan begitu didesak lagi, qalu fa in salima, ditanya lagi dia, tapi kalau misalnya dia bisa selamat, dia memiliki harta tapi tidak sombong, makin tawadu dia. Ya. Qala yusgiluhu islahuhu an zikrillahi azza wajal. Kalau dia selamat dari kesombongan dengan hartanya yang banyak itu, selamat dari berbangga diri, maka paling tidak mengatur hartanya itu akan menyibukkan dia sehingga berkuranglah zikirnya dia kepada Allah. Tentu ini bagi golongan tertentu, bagi golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul pilih, sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka harta benda itu tidak ada pengaruhnya bagi dia. Ya. Sama juga dengan pujian, hinaan itu tidak ada pengaruhnya bagi dia. Kalau Gus Dur mengatakan, kalau kamu masih terpengaruh dengan pujian, terpengaruh dengan hinaan orang, itu menunjukkan bahwa kualitas hamba Anda itu amatiran. Benar juga dibilang Gus Dur ini. Artinya memang orang beriman itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan celaan, tidak ada pengaruhnya dengan hinaan, tidak ada pengaruhnya dengan pujian, sama saja. Mau dipuji, mau dicela, dia tetap jalan. Tapi kalau Anda, kata Gus Dur, masih terpengaruh dengan itu semua, terpengaruh, misalnya lemah semangat kalau tidak ada yang puji, lemah semangat kalau tidak ada yang ungkap-ungkap kebaikannya, ya. Apalagi kalau kemudian dicela. Nah, kalau masih begitu kondisinya kita, ya menurut Gus Dur, wallahu a'lam, berarti kualitas hamba kita ini, penghambaan kita adalah kualitas amatiran. Artinya masih rendah. Hamba-hamba tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya itu, kekayaannya itu, ya, itu tidak mempengaruhi dia dengan zikirnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, tawaduknya dan lain sebagainya. Ada hamba-hamba tertentu seperti itu. Tapi ketika kita mengambil standar kemampuan rata-rata, ini standar kemampuan rata-rata. Ya, jadi kalau di mahasiswa anggaplah yang cum laude itu ya tadi, mau ada harta mau apa, itu keadaannya tidak berubah, sama. Tapi kalau yang rata-rata, yang berlaku secara umum,
Itu biasanya harta itu kalau ada, kalaupun kita tidak sombong karena harta itu, biasanya kita sudah cukup sibuk. Ada cerita dari teman saya, aduh Pak Ustadz, berkahnya 28 September ini memang luar biasa. Karena dia pedagang, dia rasakan berkahnya. Banyak barangnya laku. Tapi sebelum 28 September, saya bisa membaca Al-Quran itu 2-3 juz satu hari. Minimal 2 juz, 1,5 juz. Tapi karena banyaknya sudah ini pembeli sekarang, 1 juz pun sudah tidak bisa. Artinya sudah berkurang. Karena itu tadi apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, kalau dia selamat dari menyombongkan diri dengan hartanya, itu paling tidak dia akan sibuk untuk mengurus, menata, mengatur, ya. Apalagi kalau usahanya besar, siapa yang jemput ini, siapa yang ambil itu, siapa yang antar dan lain sebagainya, itu dia urus. Tapi kalau seorang ahli manajemen, ya tidak perlu dia sibuk-sibuk, tinggal dia terima laporan. Ya, kalau seperti Pak Sam, ya, tinggal menerima laporan. Jadi ini tidak berlaku secara mutlak, tapi ini menjadi ukuran standar umum kita manusia ini. Sesungguhnya kita ini lemah, ya. Kalau ulama saja tadi ada ulama su, ya apalagi kita ini yang biasa-biasa saja, orang biasa, ya. Maka dikatakan di sini bahwa fahubbud dunya huwallazi ammara an-nar bi ahliha. Cinta dunia itu akan menjadi penyebab, ya, semakin bergejolaknya, semakin lestarinya, ya, gejolak api neraka itu. Jadi kita disiksa itu sesungguhnya kita merasakan gejolak api neraka yang begitu dahsyat. Ya, kalau melihat perkataannya di sini, itu sangat tergantung bagaimana cinta kita terhadap dunia. Ya. Semakin kuat cinta kita kepada dunia, maka semakin kuat gejolak api neraka itu yang akan melahap kita di dalam neraka jahannam. Nauzubillah wa ya'zubillahi min dzalik. Dan bersikap sebaliknya, yaitu zuhud fid dunya, huwallazi ammaral jannah bi ahliha. Semakin kita benar dalam menyikapi dunia, ya. Jadi saya sekali lagi bahasakan, semakin kita benar dalam menyikapi dunia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang akan membuat surga itu semakin indah, surga itu semakin makmur, surga itu semakin menawarkan nilai-nilai kenikmatan yang tiada tara bagi penduduk-penduduknya. Makanya dilanjutkan di sini bahwa wasukru bihubbid dunya a'zamu minas sukri bil khamar. Orang yang kena mabuk cinta dunia, ya. Jadi mabuk cinta dunia itu salah satu di antara bentuknya orang menjadi dungu. Kita menjadi dungu. Kalau istilahnya Rocky Gerung itu tidak memakai akal sehat, ya. Salah satu di antara bentuknya orang yang mabuk dunia itu kadang-kadang dia lupa apa yang dia katakan kemarin. Kenapa dia lupa apa yang dia katakan kemarin? Karena orang yang dungu itu menurut Buya Hamka adalah orang, lidahnya orang yang dungu itu, hatinya orang yang dungu itu berada di belakang lidahnya. Hatinya orang yang dungu berada di belakang lidahnya. Artinya hatinya ini tergantung apa yang dikatakan lidahnya. Lidahnya hari ini mengatakan ini, hatinya iya. Lidahnya besok berubah, hatinya juga ikut berubah. Artinya
hatinya berada di belakang lidahnya. Ya. Tapi lidahnya orang yang berakal itu berada di belakang hatinya. Jadi hatinya yang menjadi pemimpin, bukan lidahnya. Nah, kita bisa lihat sekarang, kita dipertontonkan semacam permainan akrobat. Apalagi di masa-masa panas-panasnya dunia perpolitikan. Ini kan akrobat ini. Dan kita asik aja menikmati. Wah, luar biasa ini. Luar biasa tokoh ini, luar biasa si fulan, luar biasa. Kita lihat seperti akrobat itu. Seperti penjual obat atau pemain sirkus. Ya. Satu kesimpulan bahwa tidak ada yang mempermainkan mereka ini kecuali dunia. Makanya seolah tidak sadar, bahkan mungkin kita mengatakan kok tidak punya malu. Begitu. Kok tidak punya malu? Itulah luar biasanya, rusaknya kalau cinta dunia. Artinya orang yang mabuk dunia itu ya begitu. Orang yang mabuk dunia begitu. Ya. Karena mabuknya seseorang terhadap cinta dunia itu lebih dahsyat dibandingkan mabuknya seseorang dengan minuman khamar. Kalau minum khamar itu, kalau dia sudah muntah, tidur di jembatan atau di bawah kolong jembatan 3 hari, besoknya dia sudah sadar. Apalagi kalau sudah disiram air, sadar itu. Oh, baru siuman. Di mana saya ini? Cepat dia. Tapi coba lihat, orang yang mabuk cinta dunia, biasanya nanti dia sadar setelah dia dalam kegelapan liang lahat. Ya Allah, nanti dalam kuburan baru dia sadar. Nauzubillahi wa ijazubillahi min dzalik. Kalau orang teler gara-gara minum khamar di malam tahun baru, biasanya tidak sampai 3 hari itu. 2 hari, 1 hari paling lama. Tapi orang yang mabuk karena cinta dunia, biasanya dia tidak sadar kecuali nanti pada kegelapan liang lahat baru dia, oh Allah. Itulah bahayanya. Ya. Makanya Yahya bin Mu'az mengatakan dunia itu sebenarnya khamarnya syaitan. Dunia itu adalah minuman kerasnya syaitan. Jadi ini sebenarnya ingin membawa kita agar betul-betul proporsional. Islam tidak melarang orang itu kaya. Tidak melarang. Karena memang tugas kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah untuk mengelola kekayaan bumi ini. Tapi jagalah hatimu. Gitu. Niscaya akan benar sikapmu terhadap dunia itu. Makanya sebenarnya bukan cuma orang yang mengenal Allah, bukan cuma orang yang mengenal Islam yang kering dengan keberlimpahan hartanya itu. Konon pemilik WhatsApp yang telah menjual ya program atau apa istilahnya WhatsApp ini kepada Facebook, itu kalau tidak salah seharga 278 atau 270 sekian lah triliun. Dia ini adalah orang yang miskin awalnya. Dia tinggal di negara maju Amerika. Ya, negara maju itu memang pengangguran digaji. Kalau negara Indonesia, dari mana anggarannya kata Pak JK? Tidak ada. Setengah mati, apalagi mau dianggarkan 2019. Ya. Jadi waktu itu setelah dia kaya menikmati kekayaan 270 triliun itu, ini 270 triliun ini mungkin Palu juga tidak muat ini. Berapa banyak itu 270 triliun itu. Ya. Jadi caranya itu dia kembali menapak tilasi perjalanannya waktu dia masih miskin, antrian untuk mendapatkan makanan. Kenapa? Dia sebenarnya bukan semata-mata ingin melakukan sesuatu yang sensasional, enggak. Lalu kemudian di shooting untuk sebuah pencitraan, tidak.
Tapi dia ingin merasakan satu kepuasan batin yang hilang dari dirinya. Karena ternyata harta yang banyak ini tidak membuat saya puas. Batin saya tidak tenang dengan itu. Maka saya coba mencarinya dengan menapak tilasi kembali perjalanan saya dulu waktu saya miskin. Ternyata benih-benih kepuasan itu muncul. Coba bayangkan kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba bayangkan. Dia menapak tilasi perjalanan waktu dia miskin, dia menemukan kepuasan. Apalagi kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-dunya hamus syaitan. Dunia itu, kata Yahya bin Mu'az, dia adalah merupakan khabarnya syaitan. Membuat orang mabuk kepayang semuanya. Ustadz juga mabuk, ulama juga mabuk, orang-orang soleh juga kadang-kadang jadi mabuk dan lain sebagainya. Jadi tidak usah heran. Ya. Dan tidak ada orang yang sadar bagi mereka yang mabuk dunia itu kecuali ketika setelah meninggal dan dia akan merasakan penyesalan dan termasuk golongan orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk waktu? Boleh? Ya. Jadi demikian pembahasan tentang bahaya cinta dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita. Ya. Memberikan petunjuk, memberikan cahaya terhadap hati kita ini. Karena sekali lagi saya katakan, cinta dunia ini bisa menimpa siapa saja di antara kita. Mau miskinkah kita, mau kayakah kita, mau kelas pertengahankah ekonomi kita, semua kita ini bisa berpotensi untuk cinta dunia. Nauzubillah wa iyyazubillahi min dzalik. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari diri saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.